Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, serta salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Di setiap lembar kehidupan selalu tersimpan kisah yang tak terduga. Ada tawa yang mewarnai, ada air mata yang menguji, dan ada cerita yang menyimpan makna mendalam tak diketahui. Waktu terus berjalan, cerita terus ditulis. Dan malam ini kami hadir untuk berbagi satu di antara banyaknya kisah tersebut. Drama bukan sekedar pertunjukan semata, melainkan cerminan dari kehidupan itu sendiri. Melalui lakon ini, kami berusaha menyajikan sebuah cerita yang diharapkan dapat menghibur sekaligus memberikan pelajaran berharga. Izinkanlah kami membuka tirai waktu dan mengajak hadirin sekalian untuk menyelami sebuah perjalanan rasa, sebuah kisah yang mungkin sederhana namun menyimpan pesan yang indah untuk direnungkan. Cerita ini diperankan oleh siswa dan siswi kelas 6 SDN 1 Kukusan. Siapkah hadirin untuk ikut serta dalam perjalanan cerita kami? Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, kami persembahkan sebuah kisah dengan judul Guru dan Air Mata. Di sebuah desa yang indah nan permai, hiduplah satu keluarga sederhana. Sebut saja Pak Budi dan Bu Ani. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang cantik jelita. Panggil saja Rara. Pak, Rara sebentar lagi kan sudah lulus. Kita mau arahkan dia kemana setelah ini? Bapak sih kepikiran, mending Rara langsung menikah saja, Bu. Menikah? Pak, dia baru lulus SMA loh. Kenapa malah disuruh nikah? Loh, kenapa memangnya? Perempuan itu kodratnya jadi istri dan ibu. Kalau dia menikah, ada yang menjaganya, ada yang menafkahinya. Kita juga tenang. Tapi Pak, menikah itu bukan satu-satunya tujuan hidup perempuan. Rara itu pintar, dia punya potensi. Sayang kalau cuma jadi ibu rumah tangga saja. Ibu rumah tangga itu juga mulia, Bu. Justru itu tugas paling penting, mendidik anak. Mengurus rumah tangga, itu pahalanya besar. Lagi pula Bapak lihat sekarang banyak perempuan karirnya tinggi, tapi rumah tangganya berantakan. Bapak nggak mau Rara seperti itu. Tapi Pak, Rara juga punya hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Kalau dia mau kuliah, mau berkarir, kita harus dukung. Jangan dipaksa untuk menikah hanya karena itu yang menurut Bapak paling baik. Bapak bukan memaksa, Bu. Bapak cuma kasih saran. Bapak lihat sekarang banyak anak muda pacaran gak jelas. Ujung-ujungnya malah bikin malu keluarga. Mending kalau ada yang serius langsung dinikahkan saja. Tapi Rara masih terlalu muda untuk menikah. Pak, dia belum punya cukup pengalaman, belum cukup dewasa untuk menghadapi masalah rumah tangga. Menikah itu bukan cuma soal cinta, tapi juga soal tanggung jawab. Justru karena masih muda, dia bisa belajar bersama suaminya. Nanti lama-lama juga dewasa. Lagi pula, kalau dia menikah, kita bisa bantu-bantu kasih nasihat. Apalah.
Pak, zaman sekarang sudah beda. Perempuan juga harus punya pendidikan, punya pekerjaan. Jangan sampai dia bergantung sepenuhnya pada suaminya. Kalau terjadi apa-apa, dia harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Bapak cuma mikirin yang terbaik buat Rara, Bu. Bapak gak mau dia susah di kemudian hari. Bapak cuma mau dia bahagia. Saya juga mau dia bahagia, Pak. Tapi bahagia itu bukan cuma soal menikah. Bahagia itu soal meraih cita-cita, soal menjadi diri sendiri. Keduanya terdiam, menyesap minuman masing-masing. Dengan pandangan yang berbeda tentang masa depan putri mereka. Tiba-tiba, si Rara datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rah, sini nak, ada yang ingin Bapak bicarakan sama kamu. Penting banget kelihatannya. Nak, kemarin Bapak bertemu dengan teman Bapak waktu SMA, itu Pak Darto, yang 5 tahun lalu ketemu di Surabaya. Kamu masih ingat tidak? Ternyata dia punya anak laki-laki yang dewasa loh. Sebentar lagi kamu kan sudah lulus sekolahnya. Bapak akan menikahkan kamu dengan anaknya Pak Darto itu. Kemarin sudah sepakat Bapak dan beliau. Apa Pak? Menikah? Rara masih mau kuliah Pak. Rara tidak ingin buru-buru menikah. Rara punya cita-cita ingin jadi seorang guru Pak. Rara, guru sekarang sudah banyak nak. Lihat tantemu itu, sudah belasan tahun menjadi guru honorer, tapi belum diangkat jadi pegawai negeri. Lagian jadi seorang istri itu nantinya akan jadi guru untuk anak-anakmu nanti. Pak, menjadi guru itu bukan soal menjadi pegawai atau tidak, tapi bagaimana kita mengamalkan ilmu yang kita dapat waktu sekolah. Itu jauh lebih penting dan berharga. Terus tujuanmu jadi guru cuma sebatas itu? Kalau cuma itu, ajari aja anak-anakmu nanti. Bu, bantu Rara Bu untuk memberikan pemahaman kepada Bapak. Rara, ibu dari tadi sudah bilang sama bapakmu, tapi bapakmu itu keras kepala. Ibu males mau ribut sama bapakmu itu, yang pemikirannya masih jadul. Ini lagi yang buat bapak pusing. Pokoknya lulus nanti kamu harus menikah, titik tanpa koma. Suasana tegang. Bapak duduk dengan wajah serius. Rara berdiri dengan mata merah menahan air mata yang seakan mau jatuh, tapi ditahan. Ibu duduk di samping bapak tampak gelisah. Pak, kuliah itu cuma butuh waktu 5 tahun paling lama. Setelah itu Rara janji pasti turuti keinginan Bapak. Cukup Rah, Bapak tidak mau dengar alasanmu lagi. Keputusan Bapak sudah bulat. Minggu depan kamu wisuda, sebulan kemudian acara pernikahanmu dilaksanakan. Itu sudah kesepakatan Bapak dengan Pak Darto. Tapi Pak, Rara belum siap. Rara masih ingin kuliah, ingin jadi guru, ingin bekerja seperti teman-teman Rara yang lain. Kenapa Bapak memaksakan kehendak? Memaksakan? Bapak ini memikirkan masa depanmu. Laki-laki itu sudah mapan. Pekerjaannya baik, kamu menikah sama dia, hidupmu akan tenang. Tidak perlu susah-susah belajar dan bekerja keras. Apalagi yang kurang? Bagi Bapak mungkin itu cukup, tapi bukan itu yang Rara inginkan. Rara ingin mandiri, Pak. Rara ingin membanggakan Bapak dan Ibu dengan gelar dan prestasi Rara sendiri, bukan hanya karena status istri orang. Sudah ah, Bapak tidak bodoh. Sekarang zaman sudah edan. Perempuan keluar masuk kota bahaya. Lebih baik kamu di rumah mengurus suami dan anak. Itu tugasmu sebagai wanita. Ya, Bapak ini bicara yang pelan dong. Jangan marah-marah begitu. Kasihan Rara. Kenapa Bu? Ibu mau membantah keputusan Bapak? Bukan membantah, tapi tolong dengarkan alasan anak kita dulu. Ibu lihat Rara itu pintar, semangat belajarnya tinggi sekali. Kalau dipaksa menikah sekarang, nanti dia tidak bahagia loh Pak.
Kasihan dia, kalau mimpinya harus pupus begitu saja. Ibu juga ngomong apa sih? Bahagia itu kalau dia terjaga dan terawat, bukan keluyuran sekolah terus. Pak, zaman sudah beda. Perempuan juga berhak sekolah dan berkarir. Lagi pula, Rara kan anak baik-baik. Soleha juga. Ibu yakin dia bisa menjaga diri. Ibu setuju sama Rara. Tolong beri dia waktu untuk mengejar cita-citanya dulu ya. Pak, dengar kata ibu. Rara janji Rara akan tetap jadi anak yang baik, tetap hormat sama bapak dan ibu. Tapi tolong jangan nikahkan Rara sekarang. Beri Rara kesempatan membuktikan diri. Pokoknya sekali tidak ya tidak. Rara keluar rumah dan berlari sambil menangis. Rara, mau kemana kamu? Dasar anak tidak tahu diuntung. Bapak sih memaksakan diri. Lihat apa jadinya kalau sudah seperti ini. Ingin rasanya aku pergi jauh, teriak di tempat yang tak ada yang tahu, menangis di bawah derasnya hujan, melepas beban yang menghimpit jiwa. Pak Budi dan Bu Ani mengejar Rara. Keesokan harinya, Pak Budi pergi ke sekolahnya Rara untuk mencari Rara yang semalam tidak pulang. Di suasana kelas, para siswa lagi santai duduk sambil bincang-bincang untuk acara wisuda yang akan diadakan minggu depan. Teman-teman, bagaimana persiapan kalian untuk acara wisuda minggu depan? Kalau aku sudah beli baju untuk menari nanti. Kalau kamu? Laja iya ramun engkau ini mekere bapak ibu di masa oleh pese pada wisuda kan raja biayanya itu tak iya. Oh, tak kompak kamu ini. Abah, janua saya harus berkata apa? Kanlah benar saya orang tak punya. Kamu kalian ini kan sudah tahu keadaan keluargaku. Saya mau regakan besok nyari sekarang. Mbak Nahen, cak pera nikmat nikmat lolo. Ini boleh saya ini tak cerpakan. Mun saya orang kaya, kamu kalian ini saya traktir saban hari. Melia apa? Mau melia lontong, mau melia jihu, mau melia basgor, ayo urunan. Wow, bang sebengan Mbak Nah. Lah, kalau tak urunan oleh Dima saya pisi. Oh iya teman-teman, kemana Rara sama Lia? Kok tak kelihatan? Paling di belakang beli-beli. Dari tadi pagi tidak ada mereka berdua. Ya, saya sama Vira tadi jam 6 sudah di sini. Ai, jangan-jangan Jangan-jangan apa? tak ada tak masuk. Oh, ini lagi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu Guru. Ayo duduk di bangkunya masing-masing. Oh ya, sekarang kalian sudah selesai semua pelajaran dan sudah selesai semua ujian di sekolah. Tinggal menunggu pengumuman kelulusan kalian. Bu, sekarang kan sudah tidak ada pelajaran. Boleh apa tidak kalau tidak masuk sekolah? Oh, jangan. Meskipun tidak ada pelajaran, kalian tetap masuk seperti biasa. Kan bisa bantu-bantu di sekolah. Lagian, kalian kan sebentar lagi ada acara wisuda. Bisa latihan tari dan nyanyi untuk acara nanti. Kalau tari saya sudah hafal Bu, di rumah setiap hari latihan. Bagus itu. Yang lain bagaimana? Men saya Bu, semuanya di luar kepala. Maksudnya Lihen? Hehehe, tak ada sekali Bu. Apora aku. Sudah, tidak usah rame, takut mengganggu adik-adik kalian nanti. Tiba-tiba Pak Budi datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Budi, mari masuk Pak. Baik, Bu. Ada perlu apa Pak? Mau tanya, Bu, Rara masuk. Loh, kok tanya saya? Emang tadi tidak pamitan sama Bapak? Semalam dia kabur dari rumah, Bu. Sampai sekarang belum pulang. Takutnya dia ada di sini.
Sebentar ya, Pak. Anak-anak, kalian ada yang lihat Rara kemana? Tidak, Bu. Terus Lia kemana? Kok tidak ada juga? Tidak tahu, Bu. Jangan-jangan Jangan-jangan apa? tahu. Mari duduk, Pak. Bagaimana ceritanya kok bisa Rara kabur, Pak? Begini, tadi malam kami sedikit ribut masalah Rara. Kenapa, Pak? Saya ingin Rara setelah lulus nanti mau dinikahkan, Bu. Tapi Rara tidak mau. Dia ingin kuliah katanya. Mau ngejar cita-cita lah, mau jadi guru lah. Soalnya kalau perempuan kan kerjanya cuma di dapur. Setelah itu dia malah kabur. Makanya sekarang saya kesini. Mungkin dia masuk. Pak, keputusan Rara menurut saya ada benarnya. Zaman sekarang kan sudah beda dengan zaman dulu. Jadi wajar kalau Rara tidak mau dinikahkan. Loh, Bu Guru kok malah mendukung juga? Jangan-jangan Bu Guru yang nyuruh Rara berani kepada orang tuanya? Astagfirullah, Pak. Saya tidak pernah nyuruh murid saya untuk berani sama orang tuanya. Malah kami mendidik untuk hormat dan patuh kepada orang tuanya. Kok malah Bapak nyalahin guru? Lah, itu buktinya. Bu Guru bilang keputusan Rara benar. Seharusnya kalau guru mengajarkan murid untuk hormat sama orang tuanya, dia ikut apa yang dikatakan orang tuanya. Lah, Rara malah berani membantah. Apa ini yang diajarkan guru kepada muridnya? Pak, tidak ada guru yang mengajarkan muridnya untuk berani kepada orang tuanya. Cuma pikiran Bapak saja yang sempit mengartikan semuanya. Ibu bilang seperti itu, bisa saya laporkan ke polisi nanti. Woi, ente kelu, Pak. Cek main perlaporan polisi, Pak. Guru saya nikah tak pernah ngajari bengal kapak bi emak. Saya nikah cangkal pon keng tak bengal kapak bi emak. Keng pak bi emak saya nikah tak pernah nyuruh kuliah bini. Malah saya disuruh kuliah gelu oleh penter katanya. Loh, kok malah mau main lapor-lapor polisi, Pak? Salah saya apa, Pak? Di media sosial itu banyak guru yang dihukum gara-gara dilaporkan oleh orang tua murid. Ya, masalahnya apa? Terus hubungannya dengan saya apa, Pak? Kok malah mau melaporkan saya ke polisi? Bapak salah jalur. Saya tidak ada urusan dengan keluarga Bapak. Itu kan masalah keluarga, bukan masalah dengan sekolah dan guru. Tugas saya mengajar dan mendidik murid agar menjadi orang yang berakhlak dan berilmu. Hah, guru tak paham keadaan. Pak Budi keluar dengan wajah marah. Anak-anak, ingat ya, jangan berani sama orang tua kalian selagi tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Siap, Bu. Ya sudah, istirahat dulu di luar. Lia, kamu sekarang di mana? Aku di rumah sekarang. Emang kenapa? Kok kayaknya kamu nangis? Kenapa, Ra? Panjang ceritanya, Lia. Aku ke rumah Assalamualaikum, Lia. Waalaikumsalam. Rara, ayo masuk. Duduk dulu sebentar, aku ambilkan minum ya. Terima kasih ya, Lia. Sama-sama. Kamu kenapa, Ra? Li, sekarang aku bingung, makanya aku kesini untuk curhat. Kenapa? Begini, lulus nanti aku mau dinikahkan sama bapak dengan anak temannya. Aku tak mau nikah, Lia. Aku masih mau kuliah. Tadi malam bapak bilang kepadaku, sampai dia marah-marah ke aku dan ibu. Terus? Ya aku kabur tadi malam. Sampai sekarang belum pulang ke rumah kamu? Iya. Terus tadi malam kamu tidur di mana? Aku tidur di masjid. Rara,
Kok begitu kamu, Sira? Sampai sekarang kamu tidak ditelepon sama bapak dan ibumu. Sengaja aku tidak angkat telepon mereka. Halo Vi, ada apa? Li, kamu kemana? Kok tidak sekolah? Aku sibuk bersih-bersih rumah, bantu ibu tadi. Oh iya Li, kamu tahu tidak, Rara sekarang kabur dari rumahnya loh. Hah? Kabur? Kamu tahu dari mana Rara kabur? Tadi bapaknya ke sekolah, marah-marah ke Bu Guru Ida. Apa? Bapaknya Rara marah-marah ke Bu Ida? Ya, kayaknya Rara sekarang dalam bahaya itu. Aku ke rumahmu ya, Li. Oke, aku tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Rara, kamu di sini? Jangan rame-rame, jangan bilang siapa-siapa ya. Oke. Katanya bapak tadi ke sekolah marah-marah ya? Ya, Ra, tadi Bu Ida sampai melaporkan ke polisi, Wu. Terus gimana? Tapi kayaknya tidak deh. Bapakmu langsung pulang setelah itu. Bapak. Ra, sebaiknya kamu pulang dulu temui bapak dan ibumu, biar mereka tidak nyari-nyari kamu. Tidak, Li, aku tak mau pulang. Kita ini sahabat kamu, kita pasti ada untukmu, suka maupun duka. Percaya deh sama kita. Iya kan, Vi? Ya, Ra, pulang ya. Kasihan ibumu. Oke, aku pulang, tapi kalian harus ada kalau aku butuh. Pasti. Rara pun pulang ke rumah. Di rumah Pak Budi dan Bu Ani lagi duduk di kursi sambil memikirkan anaknya si Rara. Pak, gimana? Ada kabar tentang Rara? Belum, Bu. Tadi di sekolahnya tidak ada. Sudahlah, jangan dipikirkan. Nanti dia pasti pulang juga kok. Bapak sih, pakai maksa dia menikah. Sudahlah, Bu. Jangan dibahas lagi. Pusing Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rara, akhirnya kamu pulang, Nak. Nah, tuh pulang juga. Sudah, Pak. Jangan dimarahi lagi. Bu, Ibu. Iya, Pak. Ada apa? Rara mana? Ada di dapur tuh, lagi masak. Panggil dia. Apalagi, Pak? Sudah, jangan paksa dia. Panggil saja dulu. Rara. Ya, Bu. Sini dulu, dipanggil bapakmu. Ya, Bu, ada apa? Ra, kamu kan sudah wisuda. 1 bulan lagi persiapkan pernikahan kamu. Pak, jangan paksa Rara, Pak. Kasihan dia. Sudah, Bu, biarkan saja. Ikuti saja kemauan Bapak. Nah, begitu jadi anak yang nurut sama orang tua. Sudah, Bapak mau kerja dulu. Ibu Rara mengajak Rara masuk ke kamar biar Rara istirahat. Seminggu kemudian, setelah acara wisuda Rara selesai, dengan berat hati, Rara di rumah mulai mengemas baju ke dalam koper. Rara, loh, kemana Rara ya? Ibu membaca isi kertas tersebut sambil menangis. Tanpa sepengetahuan bapak dan ibunya,
Rara pergi meninggalkan rumahnya dengan meninggalkan selembar kertas putih di atas meja. Ibu, Bapak, maafkan Rara. Rara pergi tanpa pamit sama Bapak dan Ibu. Semua ini Rara lakukan demi kebaikan Rara di masa mendatang, juga demi kebaikan keluarga kita. Rara janji setelah Rara selesai, Rara pasti kembali untuk Bapak dan Ibu. Jangan tangisi kepergian Rara, Bu, Bapak. Rara pergi untuk kembali. Salam hormat dari anakmu, Rara. Ada apa, Bu? Kok nangis? Ini Bapak baca sendiri. Puas Bapak, puas. Sekarang Rara benar-benar pergi. Dia anak satu-satunya yang kita miliki. Maafkan Bapak, Bu. Bapak kira Rara akan takut dengan kertakan Bapak, tapi dia benar-benar nekat sekarang, Bu. Terlambat sudah, Pak. Akhirnya, si bapak merasa menyesal atas tindakannya. Ayo, Bu, kita cari Rara. Nah, di sini ayah rindu. Setiap malam terbayang senyummu. Meski jauh kau 5 tahun berlalu. Masuk di tahun ke-6 Rara meninggalkan rumah. Bu, sudah 5 tahun Rara meninggalkan kita. Sampai sekarang belum ada kabar. Ya Pak, Ibu kangen banget sama Rara. Entah sekarang dia di mana. Seandainya dulu Bapak tidak memaksakan kehendak Bapak, mungkin Rara masih di sini bersama kita. Iya Pak, tapi gimana lagi? Ini sudah takdir dari Yang Kuasa. Tapi Ibu berharap dia pulang. Di setiap doa-doa Ibu, selalu ada harapan Rara kembali berkumpul di keluarga kecil kita. Rara. Iya, Bu, di mana itu, Bu? Assalamualaikum, Ibu, Bapak. Waalaikumsalam. Rara, anakku. Rara, anakku, Ibu kangen banget sama kamu, Nak. Rara, akhirnya doa Ibu terkabul. Alhamdulillah, Bu. Rara sudah lulus kuliah dengan nilai cum laude di Universitas Indonesia. Kamu dapat biaya kuliah dari mana, Nak? Rara dapat beasiswa gratis lewat jalur prestasi. Apa Ibu bilang, Pak? Rara pasti bisa. Bapak aja yang blow on. Ya, Bu, maafin Bapak. Rara, maafin Bapak ya, Nak. Ya, Pak. Rara sudah maafin Bapak sejak dulu. Semua ini berkat doa Ibu dan Bapak. Rara bisa selesai kuliah. Pak, Bu, bukan hanya itu. Ada kabar gembira loh buat Bapak dan Ibu. Apa, Nak Lia? Ingin tahu aja apa ingin tahu banget? Ah, Nak Lia, ayo katakan. Rara sekarang sudah jadi guru dan diterima jadi pegawai negeri. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ida. Barusan saya lewat kok ada rame-rame di rumah Rara, makanya saya mampir. Ternyata kalian semua di sini. Di mana kuliah kalian semua? Alhamdulillah, Bu. Kami lulus semua. Kuliah bersama, lulus pun bersama. Itu baru mantap.
Pesan untuk semua orang tua, jangan pandang anak perempuan itu hanya sebatas ibu rumah tangga yang bisanya hanya masak, nyuci, dan melayani kebutuhan dalam keluarga. Namun perempuan juga berhak mengenyam pendidikan yang layak, sehingga bisa jadi contoh bagi anak-anaknya kelak. Rara, sini dulu. Apalagi Bapak? Tapi kamu harus tetap penuhi janji kamu dulu. Mau menikah dengan anaknya teman Bapak. Bapak, jangan buat kesalahan yang kedua kali. Nanti menyesal lagi, bisa-bisa mati loh. Lah, kumat lagi kan? Ayolah kita kabur lagi. Ya, maaf, bercanda kok. Oh ya, kalian masih ingat kan sekolah kalian waktu SD? Masih dong, Bu. Ayo, di mana sekolahnya? SDN 1 Kukusan dong. The best gitu loh. Ayo kita ke sana jumpa sama bapak dan ibu guru semua. Lebih-lebih sama kepala sekolahnya. Ayo, masih ingat siapa kepala sekolahnya? Bu Ika Agus Setiawati. Ayo berangkat. Demikian sebuah kisah perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku kehidupan. Cerita tersebut hanyalah fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka. Dari kami, kalau ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang menyinggung hati para hadirin semua, kami atas nama Keluarga Besar SDN 1 Kukusan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita bisa berjumpa di kisah yang lain lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.